Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya eh, dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Asam Urat menggunakan Fuzzy Sugeno. Baik, di sini saya langsung menyampaikan latar belakang. Untuk latar belakangnya, sistem pakar adalah sistem komputer yang dapat meniru kemampuan seseorang pakar manusia dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal ini, sistem pakar untuk diagnosa asam urat menggunakan metode Fuzzy Sugeno adalah salah satu cara untuk mendukung proses diagnosa kondisi kesehatan. Asam urat adalah kondisi yang kompleks dan seringkali terdapat ketidakpastian dalam gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Metode Fuzzy memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian ini dengan baik karena memungkinkan penilaian yang lebih fleksibel daripada pendekatan binar. Metode Fuzzy Sugeno memungkinkan pemodelan pengetahuan pakar secara efektif. Dengan pendekatan ini, pengetahuan yang dimiliki oleh para ahli medis tentang gejala, faktor resiko, dan hubungan antara variabel-variabel tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan-aturan Fuzzy. Setiap pasien biasanya memiliki gejala yang berbeda-beda, dan respon terhadap pengobatan juga dapat bervariasi. Dengan pendekatan Fuzzy, sistem dapat menyesuaikan diagnosa dan rekomendasi pengobatan sesuai dengan karakteristik individu masing-masing. Metode Fuzzy Sugeno memiliki keunggulan dalam interpretasi hasil. Aturan-aturan Fuzzy yang dihasilkan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa manusia dengan relatif mudah, sehingga dokter atau pasien dapat memahami alasan dibalik diagnosa atau rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Dengan memadukan kelebihan-kelebihan tersebut, sistem pakar berbasis metode Fuzzy Sugeno dapat menjadi alat yang berguna dalam mendukung proses diagnosa dan pengelolaan asam urat, membantu dokter dalam membuat keputusan yang lebih tepat, dan pasien dalam memahami kondisi kesehatannya. Berikutnya, batasan masalah. Untuk batasan masalah ada batasan data, di mana penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan dan kualitas data yang tersedia untuk pengembangan sistem pakar. Data yang digunakan harus mencakup gejala asam urat, riwayat kesehatan pasien, serta informasi lain yang relevan diperlukan untuk proses diagnosa. Selanjutnya ada batasan domain. Sistem pakar ini difokuskan pada diagnosa asam urat dan tidak mencakup diagnosa kondisi medis lainnya. Fokus pada asam urat memungkinkan pengembangan aturan-aturan dan model yang lebih spesifik dan terarah. Nah, jadi untuk penelitian ini fokusnya itu dia hanya mendiagnosa penyakit asam urat saja, tidak untuk penyakit yang lain. Selanjutnya, batasan variabel input. Variabel input yang digunakan dalam sistem pakar ini mencakup gejala-gejala yang umum terkait dengan asam urat seperti kadar asam urat dalam darah, riwayat nyeri sendi, faktor risiko genetik, dan pola makan. Variabel input lain yang tidak relevan dengan diagnosa asam urat tidak akan memasukkan ke dalam model. Untuk selanjutnya, batasan model Fuzzy Sugeno. Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy Sugeno sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Batasan ini meliputi penentuan fungsi keanggotaan, aturan Fuzzy, dan fungsi keanggotaan hasil yang akan disesuaikan dengan kebutuhan diagnosa asam urat. Berikutnya ada gambaran kebutuhan fungsional data. Jadi
Tentang kebutuhan fungsional data, penelitian tentang sistem pakar diagnosa asam urat menggunakan Fuzzy Sugeno, diketahui bahwa data yang diperlukan tergantung tujuan dan metode penelitian. Namun beberapa data yang diperlukan penelitian seperti di bawah ini. Untuk yang pertama, data klinis. Data klinis yang diperlukan untuk membantu sistem pakar diagnosa asam urat mengidentifikasi sinyal yang mungkin berhubungan dengan asam urat. Kemudian ada data radiologi. Data radiologi yang diperlukan untuk membantu sistem asam urat diagnosa untuk data radiologi yang diperlukan untuk membantu sistem pakar diagnosa asam urat mengidentifikasi tanda-tanda radiologi yang mungkin berhubungan dengan asam urat. Selanjutnya ada data laboratorium, di mana data laboratorium ini diperlukan untuk membantu sistem pakar diagnosa asam urat untuk mengidentifikasi tanda-tanda biologi yang mungkin berhubungan dengan asam urat. Begitu pula dengan data demografi, data pengelolaan. Data demografi ini sama saja, datanya diperlukan untuk membantu sistem pakar diagnosa asam urat ini untuk mengidentifikasi pasien yang memungkinkan berhubungan dengan asam urat. Oke, baik, berikutnya gambaran kebutuhan non-fungsional data. Kebutuhan data non-fungsional pada sistem pakar diagnosa asam urat ini mungkin mencangkup kecepatan respons sistem, keandalan data yang digunakan, keamanan informasi pasien, skala atau kapasitas sistem, dan kemudahan penggunaan tatap muka. Untuk selanjutnya ada jadwal rencana tahapan. Jadi di sini untuk jadwal rencana tahapannya di minggu pertama. Untuk tahapan perencanaannya itu di minggu pertama pengumpulan data, mengumpulkan data yang relevan terkait dengan gejala diagnosis dan pengobatan penyakit asam urat. Kemudian analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pengguna sistem pakar ini termasuk dokter atau pasien. Untuk selanjutnya di tahapan perencanaan minggu kedua itu ada desain sistem. Desain sistem ini perancangan sistem untuk membuat sistem pakar yang mencangkup struktur dasar. Kemudian ada pengembangan prototipe. Untuk pengembangan prototipe ini dimulai dengan membuat prototipe sistem pakar menggunakan teknologi yang sesuai. Selanjutnya pengujian dan evaluasi. Berikutnya untuk tahapan perencanaan di minggu keempat itu ada perbaikan dan peningkatan. Kemudian ada pelatihan pengguna. Dan untuk tahapan perencanaan minggu yang kelima itu sudah mengimplementasikan dan peluncuran penelitian ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.